dan lain sebagainya. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itulah hadirin sekalian kebijakan pertama yang diberlakukan oleh Amr bin Luhai ketika dia menjadi pemimpin di kota Makkah. Yang pertama ya, menyembah berhala. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kebijakan yang juga dibawa oleh Amr bin Luhai sebagai pemimpin kota Makkah. Ya, pada saat itu adalah ya, beliau memerintahkan ya, kepada seluruh penduduk Makkah untuk membunuh anak perempuan. Ya, untuk membunuh anak perempuan. Ya. Hal ini hadirin sekalian sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam dan dia sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadushu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Ya, jadi hadirin sekalian, ya, Amr bin Luhai ya, dia membuat aturan ketika dia menjadi pemimpin untuk ya, membunuh anak perempuan yang lahir, ya, ya, membunuh anak perempuan yang lahir. Ya. Hal ini hadirin sekalian yang menjadi alasannya adalah karena mereka meyakini bahwasanya anak perempuan itu merupakan ya, ya, atau malaikat itu merupakan anak perempuan. Ya, jadi kalau ada anak perempuan yang lahir, maka itu disebut sebagai malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Amr bin Luhai karena dia tidak ingin dan tidak beriman kepada Allah, akhirnya karena kebodohan, sekali lagi karena kejahilan yang ada pada diri mereka, ya, padahal sebenarnya bukan seperti itu yang terjadi, ya, tetapi karena kejahiliaan, ya, kebodohan yang ada pada mereka, akhirnya mereka mengatakan bahwasanya anak perempuan itu adalah malaikatnya Allah, ya, anak perempuan itu adalah malaikatnya Allah, sehingga ketika ada anak perempuan yang lahir, ya, ada anak perempuan yang lahir pasti akan dibunuh oleh beliau. Ya, dan itu menjadi ya, aturan yang sudah diberlakukan oleh Amr bin Luhai kepada seluruh penduduk yang ada di kota Makkah. Hal ini hadirin sekalian, ya, sebagaimana juga disebutkan dalam ya, Quran surah ya, Zukhruf ya, ayat 17. Di mana hadirin sekalian dalam ya, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa ya, kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih. Jadi hadirin sekalian, ya, penduduk yang ada di bawah pimpinan Amr bin Luhai ya, atau Amr bin Luhai sendiri, ketika melihat ada seorang anak perempuan yang lahir, maka dua hal yang terjadi pada mereka. Yang pertama, kalau mereka mau memelihara anak ini, maka mereka harus menahan malu, ya, ya, mereka menahan malu karena diyakini bahwasanya perempuan adalah sebagai aib dalam kehidupan mereka. Ya, kemudian yang kedua, kalau mereka mau memelihara anak tersebut, ya, maka mereka akan menahan malu. Ya. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, ya, mereka harus membunuh, ya, mereka ya membunuh anak perempuan dengan menguburkannya hidup-hidup. Ya, jadi hadirin sekalian, anak perempuan yang lahir di zaman pimpinan Amr bin Luhai di kota Makkah pada saat itu, ya, adalah ya, menguburkan anak perempuan ya, secara hidup-hidup. Ya. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi itulah zaman-zaman kejahilian atau kebijakan yang diberlakukan oleh Amr bin Luhai, ya, seorang pemimpin ya, suku Khuza'ah yang kemudian masuk kota Makkah dan mengacak-ngacak seluruh yang ada di kota Makkah, termasuk ya menghancurkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Selama ratusan tahun hadirin sekalian, ajaran Nabi Ibrahim tidak pernah diganggu-gugat. Tetapi ketika masuknya Amr bin Luhai ke negeri Makkah, akhirnya beliau ya mulai mengubah aturan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan ajaran-ajaran kesyirikan serta ajaran-ajaran keburukan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebijakan yang juga diberlakukan oleh Amr bin Luhai selama dia menjadi pemimpin di kota Makkah, ya, ketika ya, berkuasa adalah
ya beliau mengubah ya lafaz talbiyah, ya beliau mengubah lafaz talbiyah. Jadi hadirin sekalian, ibadah haji ya sebagaimana kita ketahui sudah berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan di zaman Amr bin Luhai masih banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Meskipun Amr bin Luhai sendiri adalah pemimpinnya orang kafir. Nah, tapi tidak ada hak untuk dia melarang orang untuk melaksanakan ibadah haji di kota Makkah atau di sekitaran Ka'bah. Suatu ketika hadirin sekalian, Amr bin Luhai dia berani-beraninya berani mengubah talbiyah, lafaz talbiyah. Sebagaimana yang kita ketahui hadirin sekalian bahwasanya lafaz talbiyah dalam ibadah haji adalah labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik Allahu la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya. Dengan makna-makna yang merupakan bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut diberikan pujian dan kenikmatan. Dan hanyalah dia yang memiliki kekuasaan yang ada di muka bumi. Tetapi Amr bin Luhai dia menambahkan tambahan lafaz pada lafaz talbiyah, yaitu illa syarikan huwalak tamliku huwa ma malak, ya. Dia mengatakan kecuali sekutu, ya, sekutu yang dia miliki, ya, dan persekutuan yang ya ada pada kerajaan. Jadi sekalian seakan-akan dia menampakkan lafaz talbiyah sebagai bentuk persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, padahal hadirin sekalian sejatinya dalam kehidupan maka tidak ada satupun yang dapat menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi itu hadirin sekalian, ya, Amr bin Luhai dia mengubah lafaz talbiyah dengan lafaz-lafaz yang sebenarnya mengarahkan kepada kesyirikan, ya, dan mengarahkan kepada bentuk-bentuk persekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin sekalian, kebijakan yang diberlakukan oleh Amr bin Luhai selama beliau menjadi pemimpin, ya, juga adalah ya terkait dengan ya pengistilahan pengistilahan patung-patung. Ya hadirin sekalian, sebagaimana ya disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 103. Ya. Quran surah Al-Maidah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun." Ya. Jadi dalam ayat ini hadirin sekalian, ya, kebijakan yang diberlakukan oleh Amr bin Luhai sebagai pemimpin di kota Makkah pada saat itu, ya, beliau ya, melakukan pengistilahan, memberikan istilah kepada patung-patung yang mereka miliki. Seperti contohnya hadirin sekalian dalam disebutkan di sini, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi hadirin sekalian, pada dasarnya, ya, kalau kita ingin tanyakan kembali kepada orang-orang yang ya memberikan nama-nama kepada patung mereka, ya mereka sendiri pun tidak akan bisa menjawab ya hakikat daripada patung tersebut. Karena Allah telah menyebutkan bahwasanya mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Mereka memberikan nama-nama kepada patung mereka. Seperti contohnya disebutkan di sini, Allah tidak pernah menceritakan adanya bahirah. Bahirah hadirin sekalian adalah salah satu nama patung. Ya, disebutkan ya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bahirah ini adalah salah satu patung yang dibuat ya atau disebut dengan patung unta, ya. Ya, jadi ada patung hadirin sekalian disebut dengan bahirah, ya, yang patung ini bentuknya unta, ya. Disebutkan bahirah hadirin sekalian sebabkan karena ya bahirah maknanya adalah unta betina yang telah beranak 5 kali, yang anak terakhirnya adalah anak jantan, ya. Yang ya anak terakhir, anak kelima daripada ya unta tersebut adalah jantan. Maka unta betina ini disebut sebagai bahirah, ya. Unta betina ini disebut sebagai bahirah, ya, sehingga tidak boleh disembelih, ya, tidak boleh disentuh, ya, tidak boleh dipergunakan dan lain sebagainya. Ya, intinya hadirin sekalian, patung bahirah ini sangat-sangat dihormati dan tidak boleh disembelih dan lain sebagainya. Yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali, ya. Jadi kalau ada unta betina hadirin sekalian,
ya di zaman ya, dahulu. Kalau ada unta betina, kemudian unta itu beranak sebanyak 5 kali dan anak terakhir, ya anak kelima dari unta betina tersebut adalah jantan, maka dia disebut sebagai bahirah. Ya, disebut sebagai bahirah. Ya, tidak boleh ya dikonsumsi, tidak boleh disembelih, tidak boleh dipergunakan dan tidak boleh disentuh. Dan dia sangatlah ya dihormati dan hanya dipersembahkan kepada berhala-berhala saja, kepada patung-patung mereka. Itu yang pertama dan sekalian adalah bahirah. Kemudian yang kedua dan sekalian adalah wala saibah dan tidak pula saibah. Ya, saibah dan sekalian ya. Para ulama menyebutkan makna saibah artinya adalah patung saibah itu artinya adalah ya berasal dari ya hewan nazar. Jadi ada sekalian zaman dahulu kalau ada orang yang pergi ya ke suatu tempat ya melakukan nazar, ingin melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh. Kalau dia selamat dengan perjalanannya tersebut dari satu ke daerah yang dia tuju, dia selamat hadirin sekalian, maka dia akan jadikan ya, hewan tunggangannya tersebut sebagai saibah. Ya, disebut sebagai saibah. Ya, artinya unta tersebut ya, dia tidak boleh disembelih, tidak boleh disentuh dan hanya boleh dipersembahkan kepada berhala saja. Selain kepada berhala tidak boleh dipersembahkan. Ya, tidak boleh disembelih ya dan hanya boleh disembelih kecuali diberikan kepada berhala. Kepada berhala saja. Adapun dikonsumsi pribadi ya, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya maka tidak boleh. Ya, itu ada yang sekalian sebut sebagai saibah. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wala wasilah dan tidak pula wasilah. Ya, jadi wasilah maknanya ada yang sekalian para ulama menyebutkan, ada yang sekalian kalau kita membaca dalam Al-Qur'an ayat ini, kemudian kita membacanya, maka kita tidak akan paham apa itu bahiro, apa itu saibah, apa itu wasilah, apa itu ham. Ya, kalau kita cuma baca secara lafaz tidak akan paham. Ya. Tapi kalau kita mau telusuri sejarahnya, apa itu bahiro, ya, apa itu asal usul bahiro, kemudian apa itu asal usul wasilah, saibah dan ham, maka kita akan paham ternyata dari sinilah semua asal usul tersebut. Ya, kemudian ada yang sekalian wasilah. Ya, adapun wasilah ada yang sekalian, ya, wasilah ini, ya, para ulama menyebutkan dia adalah ya, domba ya yang melahirkan ya anak ya domba betina yang melahirkan kemudian dia melahirkan 2 anak yang kembar ya melahirkan 2 anak yang kembar ya anak domba yang kembar ya 2 ekor domba yang kembar yang mana salah satunya jantan dan salah satunya betina. Maka yang jantan ini hadirin sekalian, yang jantan ini disebut sebagai wasilah. Ya, disebut sebagai hewan wasilah. Ya, disebut sebagai wasilah dan dianggap sebagai hewan yang diberkahi. Ya, dianggap sebagai hewan yang diberkahi. Jadi kalau ada domba ya ataupun unta kemudian melahirkan anak kembar ya, satunya jantan, satunya betina, maka yang jantan ini disebut sebagai wasilah, ya. Disebut sebagai wasilah. Ya. Jadi demikian ada yang sekalian ya, orang-orang kafir, orang-orang kufar kemudian di zaman ya Amr bin Luhai ya, ketika pertama kali ya, Islam ditumbangkan ya, ajaran Nabi Ibrahim ya, diacak-acak ya, kemudian mereka berani-berani membawa ajaran-ajaran kekafiran dan kemusyrikan dan berbagai macam kebijakan sehingga hadirin sekalian sampai saat ini bahkan ajaran Amr bin Luhai ya, istimroriyah ya, masih terus terjadi hadirin sekalian bahkan di zaman kita hingga saat ini. Padahal hadirin sekalian awal mula terjadinya penyembahan itu adalah ketika ditaklukkannya suku Jurhum oleh suku Khuza'ah yang kemudian suku Khuza'ah yang mengutus Amr bin Luhai sebagai pemimpin mereka dan membawa kebijakan-kebijakan yang ya mengarah kepada kemusyrikan. Padahal dahulu hadirin sekalian sama sekali tidak ada kemusyrikan di kota Makkah. Ya, bersih dari kemungkaran, bersih dari kesyirikan, bersih dari peribadatan yang pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena adanya peperangan yang kemudian mengalahkan mayoritas kaum muslimin ya, sehingga mereka lah yang kemudian berkuasa dan membuat aturan-aturan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir dan sekalian wala wasilah wala ham ya. Dan tidak pula yaitu ham ya. Ya.
yaitu ya hewan yang kemudian atau unta ataupun domba ya, yang kemudian ya domba ini atau unta ini telah membuntingi 10 unta betina. Jadi hadirin sekalian, kalau ada unta jantan yang membuntingi 10 ya, 10 kali unta betina, ya, dia membuntingi unta betina ini sebanyak 10 kali, ya. Jadi artinya ada 10 anak yang lahir dari satu unta betina tersebut, maka ya unta jantan ini disebut sebagai ham. Ya, unta jantan ini disebut sebagai ham. Artinya tidak boleh disentuh, tidak boleh disembelih, dan tidak boleh diwakafkan dan lain sebagainya, dan hanya boleh dilakukan ya sebagai bentuk peribadatan kepada berhala-berhala mereka, kepada patung-patung mereka. Makanya hadirin sekalian, ya, hewan-hewan ini tidak hanya sekedar dilindungi, ya, dan tidak hanya sekedar ya dijaga, ya, tapi hewan-hewan ini sampai saat ini dijadikan sebagai ya Tuhan-Tuhan mereka, dibentuk menjadi patung Bahirah, ya, kemudian disembah, dibentuk patung Saibah, dibentuk patung Wasilah, dibentuk patung Ham, dan dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, tempat mereka meminta apa yang mereka inginkan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah hadirin sekalian 4 kebijakan yang dibawa oleh Amr bin Luhai ketika beliau menjadi pemimpin di kota Makkah. Jadi yang pertama adalah beliau yang pertama kali membuat aturan untuk menyembah berhala, membuat patung, ya, memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk ahli dalam membuat patung dan menjual patung sebagai ladang bisnis mereka. Ya, kemudian beliau juga memerintahkan untuk membunuh anak perempuan yang lahir karena dianggap anak perempuan itulah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak senang jika ada malaikat Allah. Padahal sebenarnya hadirin sekalian, apa yang mereka sebutkan juga tidak benar. Bahwasanya anak perempuan itu juga bukan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan mereka sebagai makhluk jahiliyah. Ya, manusia yang sangat bodoh, yang tidak punya pengetahuan, dan pengetahuan mereka hanya didasarkan oleh akal dan pikiran, ya, dan pikiran mereka serta nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian juga Amr bin Luhai mengubah lafaz talbiyah yang tadinya ya mengarah kepada ketauhidan, ya, akidah yang benar, ya, beliau menambahkan dengan bentuk-bentuk kesyirikan, ya, dan bentuk-bentuk ya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ya beliau memberikan istilah-istilah kepada patung-patungnya, ya, itu Bahirah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kemudian Saibah, ya, dengan maksud yang telah sebutkan tadi, Wasilah, dan juga Ham, ya. Demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus istiqomah dalam agama kita dan sedikit pun tidak goyah iman kita meskipun dengan banyaknya kaum-kaum yang kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian ya melakukan ya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadirin sekalian kita perlu pahami, ya, mungkin saat ini hadirin sekalian tidak terjadi sebagaimana terjadi zaman dahulu, ya, orang-orang menyembah patung dan sebagainya. Tapi hadirin sekalian sekarang sudah mulai ya pendekatan-pendekatan ke arah tersebut. Mungkin hanya menyembah, ya, atau meminta kepada, ya, atau membuat hal-hal yang seakan-akan dengan benda tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan berkah, ya, seakan-akan dengan kekuatan dan sebagainya bisa mendatangkan keberkahan, ya. Sama hal hadirin sekalian, tetap sama hukumnya, meskipun apa yang mereka lakukan bukan menyembah patung, ya, tapi sudah mengarah kepada penyembahan kepada patung, dan itu dihukumi sama hadirin sekalian, dihukumi sebagai kekafiran, ya, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang lebih buruk bagi orang-orang tersebut kecuali pasti akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya, dan Allah tidak akan memberikan belas kasihan pada orang-orang yang bersekutu, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan menuntun kita kepada jalan yang lurus dan istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.